Wahai jiwa yang terpilih, Anda tidak menemukan pesan ini secara kebetulan. Segalanya telah diatur oleh kehendak yang lebih tinggi, karena ada sesuatu yang sangat penting yang perlu Anda pahami tepat pada saat ini dalam perjalanan hidup Anda. Apa yang akan saya bagikan kepada Anda sekarang akan membantu melindungi segala hal berharga yang sedang tumbuh di dalam diri Anda. Dengarkan baik-baik, karena ada kekuatan yang berusaha mencuri sesuatu yang bahkan belum sempat lahir, dan itu terjadi melalui hal yang tampaknya sepele. Kata-kata Anda sendiri. Saya memahami Anda. Saya melihat perjuangan Anda. Anda telah membawa sesuatu yang suci, sesuatu yang begitu berharga yang pernah berbisik lembut ke dalam hati Anda di saat-saat paling sunyi. Sebuah visi, janji, atau panggilan hidup yang begitu kuat hingga saat pertama kali menyentuh jiwa Anda, napas Anda hampir terhenti. Dalam sukacita dan semangat menemukan tujuan sejati, Anda melakukan hal yang terasa alami. Anda membagikannya. Anda menceritakan mimpi itu, menggambarkan visi yang telah ditunjukkan kepada Anda, berharap orang lain akan ikut bersukacita, memahami, dan mendukung Anda sepenuhnya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Begitu kata-kata suci itu keluar ke ruang-ruang tertentu, suasananya berubah. Anda melihatnya di mata mereka, bukan? Ada kilasan aneh yang sulit dijelaskan. Beberapa orang tersenyum, tetapi batin mereka tidak sejalan. Ada yang memberi dukungan dengan kata-kata, tetapi hatinya penuh keraguan. Yang lain menjauh perlahan tanpa penjelasan, membuat Anda bingung, karena Anda mengira berbagi kabar baik akan mendekatkan hubungan, bukan menjauhkannya. Dan yang paling menyakitkan adalah mereka yang perlahan menanamkan keraguan terhadap sesuatu yang sebelumnya memberi Anda harapan dan kehidupan. Anda mungkin merasakan kegelisahan itu, rasa tidak tenang yang halus, seolah ada bisikan dalam diri Anda agar berhati-hati dengan apa yang Anda ungkapkan. Itu bukan rasa takut atau curiga tanpa alasan. Itu adalah ketajaman batin yang sedang tumbuh. Itu adalah tanda kedewasaan spiritual yang mulai berakar dalam kesadaran Anda. Dan kini, bisikan itu menjadi pesan yang jelas. Berhentilah berbicara, mulailah menjaga. Lindungi apa yang berharga. Segala sesuatu yang besar dan bermakna membutuhkan ruang sunyi untuk tumbuh. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, prosesnya terjadi di tempat tersembunyi. Seperti benih yang berakar di dalam tanah gelap sebelum menembus cahaya. Seperti bayi yang berkembang di dalam rahim, terlindung sebelum siap menghirup udara dunia luar. Setiap hal yang kuat, setiap hal yang bernilai, setiap karya besar dalam hidup ini melewati masa persiapan pribadi sebelum diperlihatkan kepada dunia. Dan Anda, jiwa yang terpilih, saat ini sedang berada dalam masa yang sakral, masa pertumbuhan, dan pembentukan yang masih tersembunyi. Namun tanpa disadari, Anda telah mulai membuka hal-hal yang seharusnya masih disimpan. Anda telah menjelaskan sesuatu yang seharusnya masih berkembang dalam diam. Anda telah mencoba membela sesuatu yang seharusnya masih memperdalam akarnya. Setiap kali Anda melakukan itu, Anda tanpa sadar mengundang gangguan ke dalam proses yang seharusnya hanya menjadi urusan antara Anda dan Sang Pencipta hingga tiba waktunya untuk dinyatakan. Pahamilah satu hal penting yang dapat mengubah segalanya. Mimpi Anda bukan sekadar ide, visi Anda bukan sekadar harapan, tujuan hidup Anda bukan sekadar rencana karier. Semuanya adalah penugasan yang bermakna, rancangan kehidupan yang membawa jejak tak terlihat dari kehendak yang lebih tinggi. Itu adalah sesuatu yang berharga, yang terpisah dari hal-hal biasa, dan karena itu memerlukan perlakuan yang berharga pula. Bayangkan sejenak kisah seorang pemuda bernama Yusuf. Ia mendapatkan mimpi yang menunjukkan arah hidupnya, sebuah gambaran tentang masa depan yang penuh makna dan keberhasilan. Namun ketika ia menceritakan mimpinya terlalu cepat, kepada orang-orang yang belum siap memahami maknanya, justru rangkaian ujian datang silih berganti. Ia mengalami pengkhianatan, keterasingan, fitnah, bahkan penjara. Mimpi itu benar, tetapi waktu untuk mengungkapkannya belum tepat. Tujuan akhirnya tetap tercapai, tetapi jalannya menjadi jauh lebih sulit, karena sesuatu yang seharusnya tetap disimpan malah diumumkan terlalu cepat. Pencerahan itu diberikan untuk mempersiapkan dirinya, bukan untuk menginformasikannya kepada orang lain. Ketika ia membagikannya kepada hati yang belum seirama, ia justru membangkitkan iri, cemburu, ketakutan, dan akhirnya penolakan. Apakah Anda mulai memahami? Mimpi Anda nyata, visi Anda memiliki makna, tujuan Anda telah diteguhkan. Namun, tidak semua orang dalam hidup Anda saat ini seharusnya mengetahui seluruh gambaran tentang apa yang sedang terjadi dalam diri Anda. Bukan karena mereka jahat, bukan pula karena Anda tidak menyayangi mereka,
tetapi karena mereka belum berada pada kesiapan batin untuk memahami kedalaman dari apa yang Anda bawa. Ketika sesuatu yang berharga diletakkan di tangan yang belum siap, bahkan orang baik pun dapat tanpa sengaja menjadi penghalang yang memperlambat perjalanan Anda. Mungkin sebagian dari Anda kini merasa lega mendengar ini, karena selama ini Anda menyalahkan diri sendiri atas keinginan untuk menarik diri. Anda mengira ada yang salah dengan diri Anda karena kini tidak lagi ingin membagikan segalanya seperti dulu. Anda tidak lagi ingin memamerkan setiap pemikiran baru, tidak lagi ingin menjelaskan setiap langkah yang Anda ambil, atau membela setiap keputusan yang Anda buat. Dan orang-orang mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka bertanya, mengapa Anda jadi lebih diam sekarang? Mengapa Anda jadi lebih tertutup? Mengapa Anda berubah? Izinkan saya menenangkan Anda. Anda tidak berubah. Anda tumbuh dewasa. Anda tidak menjadi dingin. Anda menjadi bijaksana. Anda telah menjadi lebih bijak. Anda tidak menolak orang lain. Anda hanya belajar untuk melindungi tujuan hidup Anda. Ada masa untuk berbagi, dan ada masa untuk berdiam diri dalam kesunyian yang bermakna. Dan saat ini, Anda sedang berada dalam masa di mana alam semesta seakan berbisik, tenanglah, diamlah, sembunyilah sejenak. Biarkan aku menyelesaikan apa yang telah aku mulai dalam ruang tersembunyi, sebelum dunia melihat hasilnya. Ini bukan tentang menjauh dari hubungan, ini tentang melindungi arah hidup dan masa depan Anda. Bahkan dalam kisah-kisah kehidupan terdahulu, banyak tokoh besar yang memahami pentingnya waktu dan kehati-hatian. Setelah melakukan sesuatu yang luar biasa, mereka seringkali memilih untuk tidak segera menceritakannya. Mengapa demikian? Karena mereka tahu, setiap hal memiliki waktunya sendiri untuk diungkapkan. Mereka memahami bahwa membicarakan sesuatu terlalu cepat bisa mengganggu proses yang belum selesai. Mereka sadar bahwa menyebarkan kabar terlalu dini dapat mengundang gangguan sebelum pekerjaan itu benar-benar matang. Jika seseorang yang begitu kuat dan berpengaruh saja tahu kapan harus diam, bukankah seharusnya kita pun belajar menjaga apa yang sedang tumbuh di dalam diri kita? Sekarang, pahamilah hal penting ini tentang masa diam yang sedang Anda jalani. Kesunyian itu bukan kehampaan. Kesunyian itu bukan kesepian. Kesunyian itu bukan kebosanan. Kesunyian adalah tempat di mana kejernihan pikiran tumbuh. Kesunyian adalah ruang di mana ketajaman intuisi diasah. Kesunyian adalah waktu di mana hubungan Anda dengan diri sendiri dan dengan sumber kehidupan menjadi lebih dalam jauh melampaui apa yang bisa dibentuk oleh keramaian dan percakapan. Dalam kebisingan, Anda hanya mendengar pendapat. Namun dalam keheningan, Anda mendengar petunjuk. Dalam kebisingan, Anda berusaha tampil. Namun dalam kesunyian, Anda bertransformasi. Bayangkan seseorang yang menyimpan visi besar bukan karena takut, tetapi karena tahu bahwa sesuatu yang berharga perlu dijaga dengan tenang hingga tiba waktunya. Ia tidak tergesa membagikan wawasannya kepada banyak orang. Ia menyimpannya, merawatnya, dan membiarkan waktulah yang mengungkapkan hasilnya kepada orang yang tepat. Inilah bagian yang sering terlewat oleh banyak orang saat ini. Anda mengira setiap orang yang bertanya berhak mendapatkan jawaban. Anda merasa perlu menjelaskan segala hal kepada mereka yang penasaran. Anda berpikir bahwa setiap orang yang mempertanyakan pilihan Anda layak mendapat penjelasan rinci. Namun kenyataannya, tidak semua orang berhak mengetahui apa yang Anda bangun dalam diam. Apa yang Anda terima dalam perenungan pribadi bukanlah milik umum. Percakapan terdalam Anda dengan diri sendiri bukanlah bahan konsumsi sosial. Momen pribadi Anda bukan untuk dipamerkan di hadapan dunia. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin terasa tajam, tetapi akan menyelamatkan Anda. Beberapa orang di sekitar Anda saat ini tidak benar-benar ingin tahu tentang masa depan Anda. Mereka hanya ingin memastikan bahwa Anda tidak melampaui mereka. Mereka bertanya tentang rencana Anda, bukan untuk mendukung, melainkan untuk menilai bagaimana kemajuan Anda memengaruhi posisi mereka. Mereka menanyakan perkembangan Anda, bukan untuk merayakannya, melainkan untuk membandingkan diri mereka sendiri. Dan ketika Anda dengan mudah memberikan rincian tentang apa yang sedang Anda bangun, tanpa sadar Anda memberi mereka bahan yang bisa mereka gunakan, entah untuk bersaing atau bahkan untuk melemahkan Anda. Tidak semua orang yang bertanya, bagaimana kabar Anda? Benar-benar peduli dengan jawabannya. Tidak semua yang menanyakan, apa yang sedang Anda rencanakan? Benar-benar siap untuk mendukung arah Anda. Dan tidak semua yang berkata ingin melihat Anda berhasil, mampu menerima ketika keberhasilan itu benar-benar datang. Ini bukan sikap sinis. Ini adalah kebijaksanaan.
Ini bukan tentang mencurigai orang lain, tetapi tentang kecerdasan batin, kemampuan untuk memahami lebih dalam tanpa kehilangan empati. Ada perbedaan antara terbuka dan bijaksana. Ada perbedaan antara kejujuran dan kecerobohan. Ada perbedaan antara berbagi dengan tulus dan menyebarkan sesuatu yang belum waktunya. Saat ini, Anda sedang belajar secara nyata untuk membedakan antara lingkaran dalam dan penonton dalam hidup Anda. Lingkaran dalam adalah mereka yang boleh mengetahui rincian, perjuangan, proses, dan momen-momen mentah yang Anda alami. Sedangkan penonton hanya akan melihat hasil akhirnya, pelajaran setelah semuanya selesai, kemenangan setelah perjuangan usai. Dan sekarang, kehidupan sedang menyempitkan lingkaran dalam Anda, karena pengaruh Anda akan segera meluas. Jumlah orang yang tahu tentang proses Anda akan berkurang, karena sebentar lagi akan semakin banyak yang menyaksikan hasilnya. Dapatkah Anda merasakan perubahan itu? Dapatkah Anda menyadari penataan ulang yang sedang terjadi di sekitar Anda, sesuatu yang terasa besar, namun tenang dan terarah? Yang sebenarnya sedang terjadi adalah ini. Semesta sedang menutup sebagian dari kata-kata Anda tentang hal-hal tertentu, karena ia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar untuk Anda. Anda sedang diajarkan untuk menahan ucapan, agar masa depan Anda dapat terbuka dengan cara yang lebih baik. Anda sedang belajar menyimpan rahasia, agar dipercaya dengan wawasan yang lebih dalam di kemudian hari. Setiap kali Anda merasa dorongan lembut di dalam hati, sebuah bisikan halus yang berkata, "Jangan bagikan itu dulu," ketahuilah bahwa itu bukan rasa takut. Itu adalah bentuk perlindungan. Itu adalah cara kehidupan menjaga sesuatu yang sedang disempurnakan di dalam diri Anda. Saya tahu, hal ini sulit bagi sebagian dari Anda. Anda adalah pribadi yang terbuka secara alami, suka berbagi, suka bercerita, dan memproses segala sesuatu dengan berbicara. Anda terbiasa mengajak orang lain berjalan bersama dalam perjalanan hidup Anda. Namun sekarang, kehidupan meminta Anda untuk bergeser ke dalam, menjadi lebih pribadi, lebih hati-hati, dan lebih selektif. Rasanya memang tidak alami karena memang begitu. Ini bukan sekadar perubahan biasa, melainkan penyesuaian batin yang lebih tinggi, yang mungkin tidak disukai oleh sisi manusiawi Anda, namun disadari oleh jiwa Anda sebagai sesuatu yang diperlukan. Izinkan saya menjelaskan apa yang terjadi ketika Anda menaati dorongan ini. Ketika Anda berhenti terlalu banyak menceritakan mimpi Anda, mimpi itu berhenti menjadi sasaran keraguan orang lain. Ketika Anda berhenti menjelaskan visi Anda kepada semua orang, visi itu berhenti tercemar oleh keterbatasan cara berpikir mereka. Ketika Anda berhenti membela panggilan hidup Anda berhenti membuang energi yang seharusnya digunakan untuk mewujudkannya. Ketika Anda berhenti mencari pengakuan atas hal yang sebenarnya sudah diyakini, Anda berhenti memberi orang lain kuasa atas arah hidup Anda. Kesunyian Anda menjadi kekuatan Anda. Misteri Anda menjadi perlindungan Anda. Privasi Anda menjadi keunggulan Anda. Musuh sejati dari kemajuan batin seringkali bukan orang lain, melainkan kebiasaan berbicara terlalu banyak. Ketika Anda terlalu cepat mengungkapkan apa yang sedang Anda bangun, pihak yang tidak sejalan dapat memutarbalikkan kata-kata Anda, menanamkan keraguan, atau menggunakan informasi itu untuk melemahkan semangat Anda. Ia akan mengambil keyakinan yang Anda ucapkan, lalu memelintirnya menjadi keraguan ketika waktu belum sesuai dengan harapan Anda. Ia akan menggunakan pernyataan Anda yang terlalu dini untuk membuat Anda tampak gagal jika sesuatu belum terwujud. Ia akan menjadikan keterbukaan Anda sebagai senjata bagi para pengkritik. Namun ketika Anda belajar untuk menyimpan sesuatu dalam diam, ketika Anda membiarkan kehidupan bekerja tanpa komentar atau pembelaan, maka tidak ada celah bagi siapapun untuk melemahkan Anda. Kesunyian Anda membuat mereka bingung. Privasi Anda menggagalkan rencana mereka. Kehati-hatian Anda menetralkan serangan yang tidak terlihat. Inilah bentuk pertarungan batin tertinggi, bukan hanya tentang apa yang Anda lakukan, tetapi juga tentang apa yang Anda katakan. Kata-kata Anda memiliki kekuatan. Pernyataan Anda memiliki dampak. Ucapan Anda membentuk suasana, membuka jalan, dan menciptakan realitas di sekitar Anda. Ketika Anda mengucapkan hal-hal yang bersifat suci di tempat yang belum layak menerimanya, ketika Anda membagikan pemahaman mendalam kepada hati yang belum siap, maka Anda menciptakan gesekan batin yang kemudian muncul dalam bentuk keterlambatan, kebingungan, penolakan, dan rasa frustrasi dalam kehidupan nyata. Sebagian dari Anda mungkin dapat menelusuri akar dari perjuangan yang sedang Anda alami saat ini. Kembali kepada percakapan yang pernah Anda lakukan. Anda mungkin pernah membagikan ide bisnis kepada seseorang yang tersenyum ramah. Namun segera setelah itu, ia memulai versinya sendiri. Anda menceritakan tentang hubungan yang sedang Anda bangun kembali, lalu seseorang dengan halus menanamkan benih keraguan dalam pikiran Anda.
Anda mengungkapkan kabar baik tentang peluang finansial yang telah Anda nantikan. Lalu tiba-tiba muncul pengeluaran tak terduga dari arah yang tidak Anda sangka. Anda menyatakan keyakinan bahwa kesembuhan Anda sudah dekat, namun justru gejalanya terasa semakin kuat. Ini bukanlah kebetulan. Inilah yang terjadi ketika sesuatu yang seharusnya dijaga dengan hati-hati dibawa ke lingkungan yang belum siap menerimanya. Namun, bagian yang indah dari semuanya adalah ini. Begitu Anda mulai melindungi apa yang bernilai, begitu Anda belajar mengatur kata-kata dengan kebijaksanaan, dan mulai menjalani masa hening yang penuh makna, maka segalanya akan mulai bergerak lebih cepat. Apa yang sebelumnya terhenti, mulai berjalan kembali. Apa yang tertunda, mulai terwujud. Apa yang membingungkan, mulai menjadi jelas. Sebab kini, proses itu bisa berjalan tanpa gangguan. Benih yang telah ditanam dapat tumbuh tanpa harus terus digali dan diperiksa setiap hari. Janji yang telah ditetapkan dapat berkembang tanpa harus terus-menerus dipertanyakan. Kehidupan seakan berbisik kepada Anda hari ini. Berhentilah melaporkan dan mulailah beristirahat. Berhentilah mengumumkan dan mulailah melangkah. Berhentilah menjelaskan dan mulailah mengalami. Apa yang sedang terjadi dalam diri Anda begitu mendalam, begitu kuat, dan begitu tertata dengan presisi, sehingga tidak bisa diserahkan kepada penilaian orang banyak. Semua itu harus tetap menjadi rahasia antara Anda dan Sang Pencipta, hingga saat yang tepat untuk ditunjukkan. Dan ketika saat itu tiba, dan percayalah, waktunya akan tiba Anda tidak perlu berkata apapun. Bukti akan berbicara sendiri, hasil akan menjadi saksi, perwujudan nyata akan menjawab semua keraguan. Setiap usaha diam-diam Anda, setiap malam penuh doa, setiap langkah yang diambil dalam kesunyian semuanya akan menjadi pembuktian nyata. Anda tidak perlu membela diri, karena hidup sendiri akan menjadi pembela Anda. Anda tidak perlu menjelaskan apapun, karena hasilnya akan terlihat dengan sendirinya. Anda tidak perlu meyakinkan siapapun, karena kebenaran dari perjalanan Anda akan berbicara tanpa suara. Namun antara masa sekarang dan masa itu, ada satu hal yang dibutuhkan dari Anda: kerjasama, kepercayaan, dan kesunyian. Beberapa dari Anda sedang bersiap untuk memasuki pintu-pintu baru yang telah Anda doakan selama bertahun-tahun. Namun sebelum Anda melangkah ke sana, kehidupan menguji Anda dengan satu pertanyaan sederhana. Mampukah Anda memegang janji tanpa mengumumkannya? Mampukah Anda menikmati berkat tanpa menyiarkannya? Mampukah Anda merasakan keberhasilan tanpa menjelaskan setiap detail bagaimana hal itu terjadi? Inilah uji pengelolaan batin. Melalui hal inilah kehidupan mengukur apakah Anda siap untuk menerima hal yang lebih besar. Karena ada satu prinsip yang pasti. Segala sesuatu yang diberikan kepada Anda secara pribadi sebenarnya adalah persiapan untuk sesuatu yang akan diwujudkan secara terbuka. Namun, bila Anda terlalu cepat mempublikasikan apa yang seharusnya masih disimpan dalam diam, Anda berisiko kehilangan kekuatan yang seharusnya menyertai tugas besar yang menanti Anda di hadapan dunia. Fase yang sedang Anda jalani bukanlah keterlambatan ini, adalah pembentukan. Panggung sedang disiapkan, namun karakter Anda sedang dibentuk terlebih dahulu. Kesempatan sedang dipersiapkan, namun hati Anda sedang disempurnakan lebih dulu. Akan datang saatnya orang-orang melihat hasilnya. Tetapi untuk sekarang, kedekatan dan keseimbangan batin harus terlebih dahulu tertanam dengan kuat. Masa hening ini tidak menjauhkan Anda dari tujuan hidup, melainkan meneguhkan Anda di dalamnya. Masa ini bukan untuk mengasingkan Anda dari arah hidup, melainkan melindungi tujuan itu dari paparan yang terlalu dini. Ini bukan tentang membatasi pengaruh Anda, tetapi menjaganya agar tidak melemah sebelum waktunya tiba. Pikirkanlah tentang proses pembuatan permata. Permata terbaik tidak terbentuk secara tergesa-gesa. Ia melewati tekanan, waktu, dan pengasahan di tempat tersembunyi, jauh dari pandangan siapapun, sampai bentuknya sempurna. Jika proses itu dipaksakan, atau permata itu dipamerkan sebelum benar-benar matang, nilai dan keindahannya bisa hilang. Potensi yang seharusnya menjadi keindahan justru hancur karena terburu-buru untuk menunjukkan hasil. Anda sedang seperti permata itu saat ini, sedang dibentuk dalam kesunyian. Hidup sedang menajamkan karakter Anda, menghaluskan sifat Anda, dan menyiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Setiap kali Anda tergoda untuk menunjukkan diri terlalu cepat, atau membiarkan orang lain menilai sesuatu yang masih dalam proses, Anda sebenarnya sedang mempertaruhkan hasil akhirnya. Namun, mulai hari ini, tidak lagi demikian. Sekarang Anda memahami bahwa apa yang sedang dibentuk secara pribadi terlalu berharga untuk diumumkan terlalu dini. Cobalah melihat kembali beberapa bulan terakhir dalam hidup Anda. Apakah Anda mulai melihat pola yang sama berulang?
Setiap kali Anda membagikan sesuatu yang penting, tidak lama kemudian muncul rintangan, kebingungan, konflik, atau hambatan di area tersebut. Proyek bisnis yang Anda ceritakan dengan penuh semangat tiba-tiba gagal. Hubungan yang Anda umumkan kepada banyak orang mendadak mengalami jarak dan ujian. Gagasan besar yang Anda jelaskan dengan detail, kehilangan momentum. Rezeki atau peluang yang Anda bicarakan terlalu cepat belum juga terwujud. Apakah Anda melihat polanya sekarang? Ketika Anda membagikan sesuatu terlalu cepat, Anda menarik perhatian sebelum waktunya. Dan hal itu memunculkan tekanan yang belum siap Anda hadapi. Ibaratnya, Anda seperti memberitahu pencuri kapan dan di mana Anda akan membawa barang berharga. Tanpa sadar, Anda menjadikan diri Anda sasaran dengan membuka hal yang seharusnya masih tersembunyi hingga waktunya tiba. Namun, inilah bagian yang menenangkan. Anda masih diberi kesempatan lagi. Waktu Anda sedang diatur ulang. Hal-hal yang sempat tertunda sedang dipulihkan. Yang sempat rusak sedang diperbaharui. Namun kali ini, jalankan dengan cara yang berbeda. Lakukan dalam keheningan. Lakukan dalam kesunyian. Biarkan kehidupan yang bekerja bukan keramaian yang menyebarkannya. Biarkan proses berjalan selagi Anda beristirahat dalam kepercayaan, bukan berisik dalam euforia. Inilah tanda kedewasaan sejati. Orang yang masih muda dalam perjalanan spiritual cenderung ingin menceritakan segalanya. Namun orang yang telah matang tahu apa yang harus disimpan dan kapan harus berbicara. Keyakinan yang baru tumbuh membutuhkan validasi terus-menerus, sedangkan keyakinan yang matang berjalan dengan ketenangan dan keyakinan yang hening. Orang yang bijak tidak terburu-buru menyampaikan semua yang ia terima, karena ia tahu tidak setiap hal perlu segera diungkap. Dan Anda saat ini sedang berada dalam proses peralihan itu, dari yang muda menjadi matang, dari yang tergesa menjadi tenang, dari yang hanya bersemangat menjadi penuh kebijaksanaan. Tanda nyata dari pertumbuhan ini adalah keheningan yang kini Anda peluk. Bukti kedewasaan Anda terlihat dari kebijaksanaan dalam menjaga rahasia. Dan ciri tertinggi dari kemajuan spiritual Anda adalah kenyamanan dalam diam tanpa perlu menjelaskan segalanya kepada dunia. Tidak semua orang akan memahami versi baru dari diri Anda. Sebagian orang mungkin menganggap Anda sedang menyembunyikan sesuatu. Yang lain akan menilai Anda sombong. Ada pula yang menuduh Anda berubah atau meninggalkan mereka. Biarkan saja mereka berpikir seperti itu. Biarkan mereka berkata apapun yang ingin mereka katakan. Tugas Anda bukan untuk mengatur pandangan orang terhadap diri Anda. Tugas Anda adalah melindungi proses yang sedang membentuk Anda. Dan inilah yang akan terjadi dalam hari-hari dan minggu-minggu ke depan, ketika Anda mulai menjalani hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Anda akan merasa lebih ringan. Beban yang selama ini Anda pikul beban, karena harus menjelaskan diri, karena ingin membuat semua orang mengerti, karena berusaha membawa semua orang dalam perjalanan Anda, akan perlahan terangkat. Anda akan merasakan kedamaian baru, sebuah ketenangan yang muncul dari kesadaran bahwa Anda tidak perlu memberi siapapun akses ke percakapan pribadi dalam hati Anda. Anda akan menemukan kedekatan baru dengan kehidupan yang hanya hadir ketika Anda dan hati Anda benar-benar jujur, tanpa penonton, tanpa tekanan, tanpa kebutuhan untuk menjelaskan apa yang sedang Anda alami demi diterima orang lain. Dan saat Anda mulai nyaman dalam keheningan yang bermakna ini, Anda akan menyadari sesuatu yang luar biasa. Hal-hal mulai terjadi lebih cepat. Pintu-pintu kesempatan terbuka dengan lebih mudah. Rezeki dan kebaikan mengalir lebih bebas. Hubungan terasa lebih selaras. Kesempatan muncul lebih sering. Mengapa demikian? Karena Anda tidak lagi menciptakan gangguan dengan mengungkap sesuatu sebelum waktunya. Anda tidak lagi mengundang perlawanan melalui paparan yang tidak perlu. Sekarang Anda bergerak dengan tenang, mengikuti alur kehidupan dalam kesunyian. Dan apapun yang tumbuh dalam kesunyian akan muncul dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada hal-hal yang dipaksakan untuk terlihat di depan umum. Tempat yang sunyi adalah tempat di mana kekuatan sejati terbentuk. Momen pribadi adalah tempat di mana keajaiban lahir. Masa-masa tersembunyi adalah ruang di mana keindahan sedang disiapkan untuk ditampilkan. Jadi, bila saat ini Anda merasa berada di masa yang tersembunyi, tidak ada yang terlihat berubah, tidak ada yang memahami perjuangan Anda, dan Anda merasa tidak terlihat oleh siapapun, ketahuilah bahwa Anda berada di tempat yang tepat. Anda sedang berada di ruang pembentukan. Anda berada dalam proses pendewasaan yang sunyi, yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun sekarang, namun suatu hari hasilnya akan nyata bagi semua orang. Berhentilah melawan fase tersembunyi ini. Berhentilah menolak kesendirian yang sedang membentuk Anda. Berhentilah mencoba muncul sebelum waktunya. Kupu-kupu tidak memaksa dirinya keluar dari kepompong.
Anak ayam tidak memecahkan cangkangnya terlalu cepat. Bayi tidak memaksa dirinya lahir sebelum waktunya. Semua memiliki proses dan waktu yang sempurna untuk perubahan. Dan saat ini, Anda sedang berada dalam proses itu. Tugas Anda hanyalah diam sejenak, percaya, menunggu, menjaga dan melindungi apa yang sedang tumbuh di dalam diri Anda. Tetaplah diam tentang apa yang sedang Anda bangun, hingga waktunya tiba untuk Anda melangkah dengan keyakinan penuh. Dan ketika saat itu datang, Anda tidak akan ragu. Anda akan tahu waktunya sudah tepat. Izin itu akan terasa jelas. Langkah itu akan terasa alami. Sampai saat itu, jagalah semua dengan hati-hati. Biarkan ia tetap suci. Lindungi dengan sungguh-sungguh. Biarkan impian Anda tumbuh dalam kehangatan keyakinan batin, bukan di bawah tatapan dingin dari penilaian manusia. Biarkan visi Anda berkembang dalam ketenangan misteri kehidupan, bukan dalam cahaya yang keras dari pengungkapan terlalu dini. Biarkan panggilan hidup Anda berakar kuat dalam tanah persiapan yang tersembunyi, bukan di permukaan dangkal dari keinginan untuk segera dilihat. Inilah cara para juara terbentuk. Inilah bagaimana sosok legendaris lahir. Inilah bagaimana pembuat sejarah ditempa bukan di bawah sorotan cahaya, melainkan di balik bayangan. Bukan di atas panggung, tetapi di ruang pribadi yang sunyi. Bukan melalui banyak kata, tetapi melalui hal-hal berharga yang dijaga dengan penuh kehati-hatian. Dan Anda, seseorang yang terpilih untuk tujuan besar, sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang begitu penting, begitu bermakna, begitu mendalam, hingga kehidupan sendiri, mengajarkan Anda untuk menahan kata, agar masa depan Anda dapat terbuka dengan cara yang tepat. Anda sedang dilatih dalam disiplin kebijaksanaan, agar Anda dapat dipercaya untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar. Anda sedang diajarkan bagaimana diam terhadap hal-hal kecil, agar Anda dapat bersuara lantang untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Dunia akan mendengar suara Anda dengan cara yang belum pernah Anda bayangkan. Namun sebelum itu terjadi, Anda perlu menunjukkan bahwa Anda mampu menjaga rahasia. Panggung sudah disiapkan, tetapi proses menuju ke sana memerlukan waktu yang tenang dan tertutup. Mikrofon kehidupan sedang diserahkan kepada Anda, tetapi sebelum Anda berbicara, Anda harus belajar kapan saatnya untuk diam. Pesan ini hadir kepada Anda hari ini karena Anda berada di ambang sebuah terobosan besar, sebuah titik perubahan yang memerlukan tingkat kebijaksanaan baru. Anda akan menapaki batas menuju fase baru yang menuntut cara berpikir dan bergerak yang berbeda. Anda sedang memasuki masa di mana apa yang tidak Anda ucapkan akan sama pentingnya dengan apa yang Anda katakan. Maka inilah tugas Anda untuk masa mendatang. Latihlah diri Anda dalam keheningan yang bermakna. Ketika orang lain bertanya tentang apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda, berikanlah mereka kisah tentang apa yang telah selesai, bukan bocoran tentang apa yang sedang disiapkan. Ketika mereka menanyakan rencana Anda, bagikan nilai-nilai dan prinsip Anda, bukan rincian langkah-langkahnya. Ketika mereka ingin tahu apa langkah Anda berikutnya, cukup katakan bahwa Anda sedang mendengarkan arah dari hati Anda, bukan bahwa Anda sudah tahu segalanya. Jaga mimpi Anda seperti harta yang berharga. Lindungi visi Anda seperti benih yang sedang tumbuh. Peliharalah panggilan hidup Anda seperti amanah yang suci. Tidak semua orang pantas tahu. Tidak semua orang perlu mengerti. Tidak semua orang layak diberi akses. Dan saat Anda berjalan dalam tingkat kedewasaan batin yang baru ini, perhatikan apa yang terjadi. Perhatikan bagaimana keadaan mulai berubah. Perhatikan bagaimana pintu-pintu mulai terbuka. Perhatikan bagaimana rezeki dan kesempatan mulai muncul. Perhatikan bagaimana hubungan menjadi lebih jelas. Perhatikan bagaimana hambatan mulai berkurang. Perhatikan bagaimana kedamaian bertambah. Perhatikan bagaimana keyakinan Anda semakin dalam. Perhatikan bagaimana hidup mulai mengalir dengan selaras. Tanda-tanda keberhasilan akan segera terlihat. Perwujudan dari segala usaha Anda sudah dekat. Terobosan besar itu akan datang melalui jalan keheningan, melalui pintu kebijaksanaan, melalui gerbang penjagaan diri yang penuh kehormatan. Anda ditakdirkan untuk hal ini. Anda dipanggil untuk menjalani ini. Anda mampu untuk menanggungnya. Dan kehidupan sendiri berjalan bersama Anda di setiap langkah, berbisik lembut, jagalah dengan hati-hati, simpanlah dengan hormat, lindungi dengan sepenuh hati. Waktunya akan tiba, tetapi masa diam ini adalah perlindungan terbesar sekaligus persiapan tertinggi Anda. Berdirilah teguh dalam keheningan Anda. Berjalanlah dengan percaya diri dalam misteri hidup Anda. Beristirahatlah dengan damai dalam ruang pribadi Anda. Dan percayalah sepenuhnya bahwa apa yang sedang dibentuk dalam kesunyian akan jauh lebih besar daripada apapun yang bisa Anda umumkan di hadapan banyak orang. Inilah waktu Anda. Inilah musim Anda.
Inilah keheningan yang penuh makna bagi Anda. Dan ketika nanti Anda akhirnya berbicara, ketika saat penyingkapan tiba, ketika momen keberhasilan datang, dunia akan mendengarkan, bukan karena Anda menuntut perhatian mereka, tetapi karena kehidupan telah membuat mereka menghormati hasil perjalanan Anda. Kebesaran itu akan tak terbantahkan, kekuatan itu akan tak terhentikan, tujuan itu akan tak tergoyahkan. Sampai saat itu tiba, tetaplah diam, tetaplah tenang, tetaplah tersembunyi, tetaplah setia. Keheningan Anda bukanlah kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Privasi Anda bukanlah kesombongan, melainkan perlindungan. Misteri Anda bukanlah manipulasi, melainkan kedewasaan. Berjalanlah di dalamnya, beristirahatlah di dalamnya, percayalah padanya. Dan saksikan bagaimana kehidupan bekerja melalui seseorang yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Di dunia yang terus berisik, diam adalah keberanian. Keheningan bukan sekadar tidak bersuara, ia adalah ruang di mana jiwa berbicara paling jujur. Ketika Anda mulai menghormati keheningan, Anda sebenarnya sedang belajar mendengarkan bisikan kehidupan. Bukan suara dunia yang memerintah arah Anda, tapi suara lembut dari dalam yang tahu tujuan Anda sejak awal. Banyak orang berlari mencari panggung, namun tidak semua memahami bahwa kekuatan sejati dibangun di belakang layar, dalam doa yang tak terdengar, dalam air mata yang tidak disiarkan, dalam keputusan kecil yang hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Di sanalah karakter ditempa, di sanalah integritas tumbuh, dan di sanalah cahaya yang sejati mulai menyala. Diam bukan berarti Anda tidak tahu. Diam berarti Anda cukup tahu untuk tidak perlu menjelaskan. Ketika seseorang benar-benar mengenal dirinya, penjelasan menjadi hal yang berlebihan. Ketenangan Anda akan berbicara lebih keras daripada kata-kata yang tergesa. Mungkin selama ini Anda merasa keheningan Anda membuat orang salah paham. Ada yang mengira Anda sedang menjauh, ada yang berpikir Anda sombong, ada pula yang menuduh Anda berubah. Namun biarlah orang menafsirkan diam Anda dengan cara mereka. Mereka tidak tahu betapa kerasnya pertempuran yang Anda hadapi dalam diam. Mereka tidak tahu betapa dalamnya pembelajaran yang sedang Anda jalani. Mereka tidak tahu bahwa keheningan Anda bukan bentuk menyerah, melainkan cara Anda menjaga kedamaian yang sedang tumbuh. Keheningan tidak akan selalu dipahami, tetapi akan selalu dihormati oleh waktu. Sebab waktu tahu siapa yang sabar, siapa yang tulus, dan siapa yang tidak menyerah meski dunia tak mendengar. Setiap orang memiliki musimnya, ada musim untuk berbicara, dan ada musim untuk diam. Musim untuk menanam tidak sama dengan musim untuk menuai. Musim Anda hari ini mungkin terasa sunyi, tertutup, dan gelap. Tetapi itu bukan akhir, itu adalah awal dari sesuatu yang sedang dibentuk dengan penuh kasih dan kesempurnaan. Anda tidak perlu menjelaskan semuanya. Tidak semua hal layak untuk diketahui orang lain, karena tidak semua hati siap menerima kedalaman perjalanan Anda. Privasi bukanlah tembok yang memisahkan Anda dari dunia, melainkan pagar lembut yang melindungi benih harapan Anda dari angin yang belum waktunya berhembus. Ketika Anda menjaga rahasia pertumbuhan Anda sedang memberi kesempatan kepada kehidupan untuk menyiapkan panggung terbaik di waktu yang tepat. Jangan terburu-buru menunjukkan prosesnya, karena kadang apa yang belum selesai tidak butuh penonton tapi butuh ketenangan. Biarkan waktu yang berbicara, bukan pengakuan dari manusia. Ketika waktunya tiba, hasilnya akan bersuara lebih keras daripada penjelasan apapun yang bisa Anda buat. Dulu mungkin Anda ingin semua orang tahu, Anda ingin semua orang paham. Namun kini Anda belajar, tidak semua yang diketahui harus dijelaskan, dan tidak semua yang dipahami harus diumumkan. Kedewasaan bukan tentang seberapa banyak Anda bisa bicara, tapi seberapa banyak Anda bisa menahan diri untuk tidak bicara. Misteri adalah bahasa halus antara Anda dan kehidupan, sebuah ruang di mana keajaiban berdiam tanpa tekanan, dan kebijaksanaan bernafas tanpa kebisingan. Biarkan sebagian dari diri Anda tetap misterius. Bukan karena Anda ingin menyembunyikan sesuatu, tapi karena tidak semua hal indah harus ditunjukkan. Seperti bintang yang tak terlihat di siang hari, keindahan itu tetap ada, hanya menunggu waktu yang tepat untuk bersinar. Kadang diam adalah bentuk doa. Ketika kata-kata tidak lagi mampu menampung perasaan, keheningan menjadi bahasa yang paling jujur antara Anda dan Pencipta. Dalam diam, Anda belajar mengikhlaskan. Dalam diam, Anda belajar menerima. Dalam diam, Anda belajar memahami bahwa tidak semua harus berjalan sesuai keinginan Anda. Ada tangan yang lebih besar sedang mengatur segalanya. Ada waktu yang lebih bijak sedang menata langkah Anda. Jadi, ketika Anda merasa tidak perlu lagi menjelaskan apa-apa, jangan khawatir. Itu bukan tanda lelah, itu tanda percaya. Percaya bahwa apa yang sedang Anda jalani
sedang menuju pada sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang Anda bayangkan. Perhatikan baik-baik. Setiap kali Anda berhenti berdebat dengan kehidupan, keajaiban mulai bekerja. Setiap kali Anda berhenti mencari pembenaran, kedamaian mulai masuk. Dan setiap kali Anda berhenti berusaha menjelaskan diri Anda, takdir mulai berbicara untuk Anda. Ketenangan bukan berarti tidak ada masalah. Ketenangan berarti Anda tahu bahwa apapun yang terjadi, Anda akan baik-baik saja. Anda percaya, bahkan ketika tidak ada yang bisa dijelaskan. Anda berjalan, bahkan ketika jalannya belum terlihat. Anda tersenyum, bahkan ketika alasan untuk tersenyum belum datang. Itulah kekuatan sejati iman yang sunyi, kepercayaan yang diam, dan cinta yang tidak banyak bicara tapi selalu bekerja. Alam adalah guru keheningan terbaik. Gunung tidak berteriak untuk membuktikan bahwa ia kuat, namun semua orang mengaguminya. Laut tidak bersuara keras, tapi kedalamannya dihormati. Langit tidak perlu bicara, tapi semua mata memandangnya dengan takjub. Begitulah seharusnya kita hidup tenang, dalam, tapi berpengaruh. Tidak perlu meyakinkan siapapun, cukup hadir sepenuh hati, dan biarkan kebaikan Anda berbicara dengan sendirinya. Akan tiba saatnya semua orang mengerti mengapa Anda diam. Akan datang waktu ketika mereka yang dulu meragukan, akhirnya mengakui, dan pada saat itu, Anda tidak perlu berkata apa-apa. Kehidupan akan menjawab semuanya untuk Anda. Setiap luka yang Anda sembunyikan dalam diam akan berubah menjadi kekuatan. Setiap air mata yang tidak terlihat akan menjadi bukti keteguhan. Dan setiap doa yang Anda bisikkan dalam sunyi akan menjadi kenyataan yang indah di waktu yang sempurna. Waktu tidak pernah salah. Ia tahu kapan harus menunda, kapan harus memberi, dan kapan harus menyingkapkan. Tugas Anda hanyalah mempercayai proses itu. Tidak semua kemenangan diumumkan dengan sorak-sorai. Sebagian kemenangan lahir di ruang-ruang hening, di mana Anda memilih untuk tidak membalas, memilih untuk tetap tenang, memilih untuk tidak menyerah. Setiap kali Anda memilih diam saat bisa membalas, Anda sedang menundukkan ego. Setiap kali Anda memilih tenang saat bisa marah, Anda sedang memenangkan pertempuran batin. Dan setiap kali Anda memilih sabar saat bisa menyerah, Anda sedang memperkuat jiwa Anda sendiri. Kemenangan yang lahir dari keheningan jauh lebih kuat daripada kemenangan yang lahir dari kebisingan. Karena yang satu bergantung pada pengakuan manusia, sementara yang lain berakar pada kekuatan dari dalam diri. Semakin Anda tenang, semakin Anda peka. Semakin Anda peka, semakin Anda tahu mana yang penting dan mana yang tidak. Dan ketika Anda tahu mana yang penting, Anda tidak akan lagi membuang waktu pada hal-hal yang tidak membawa kedamaian. Dia mengajarkan Anda seni melepas. Ia mengajarkan bahwa tidak semua hal perlu diperjuangkan, tidak semua orang perlu dijelaskan, dan tidak semua masalah perlu dipecahkan dengan segera. Terkadang, cukup biarkan waktu dan keheningan bekerja. Mereka tahu cara menyembuhkan lebih baik daripada ribuan kata nasihat. Suatu hari nanti, keheningan Anda akan menjadi inspirasi bagi banyak orang, bukan karena Anda bersuara paling lantang, tapi karena Anda paling tenang ketika badai datang. Bukan karena Anda tak pernah gagal, tapi karena Anda tidak pernah kehilangan ketenangan di tengah kegagalan. Cahaya sejati tidak butuh panggung. Ia cukup bersinar di tempatnya, dan siapapun yang sedang dalam kegelapan akan datang mendekat. Begitulah peran Anda di dunia, tidak selalu tampak, tapi selalu berarti. Maka, hari ini, jangan takut dengan diam Anda, jangan ragu dengan privasi Anda, dan jangan malu dengan misteri yang Anda pelihara. Semua itu adalah bagian dari rancangan kehidupan yang sedang membentuk Anda menjadi seseorang yang tidak hanya kuat, tapi juga bijaksana. Karena pada akhirnya, dunia tidak menghormati siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling tenang dalam menghadapi badai. Berjalanlah dengan keyakinan yang tenang, beristirahatlah dalam keheningan yang penuh makna, percayalah pada waktu dan kebijaksanaan kehidupan, dan ketika waktunya tiba untuk berbicara, suara Anda akan membawa kekuatan, ketenangan, dan kebenaran yang hanya bisa lahir dari jiwa yang pernah diam dengan penuh kesadaran. Diam Anda hari ini bukan akhir dari cerita. Diam Anda adalah jeda ruang suci, di mana takdir sedang menulis bab baru yang akan mengubah segalanya. Tetaplah tenang, tetaplah percaya, sebab dalam keheningan Anda, kehidupan sedang bekerja dengan sempurna. Yang terbaik belum datang, dan ia sedang menghampiri Anda melalui kekuatan suci dari keheningan Anda. Dan sebelum Anda beranjak, ingatlah setiap kata yang Anda dengar hari ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah tanda bahwa perjalanan Anda baru saja dimulai. Jika hati Anda merasakan getarannya, jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Tinggalkan jejak kebaikan Anda. Bagikan ketenangan ini kepada mereka yang sedang gelisah. Tekan tanda suka jika Anda merasakan maknanya,
Dan tetaplah di sini untuk kisah berikutnya, karena perjalanan menuju versi terbaik diri Anda belum selesai.